Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis soft skill matematika. Yang pertama ada motivasi, self-efficacy, self-concept, self-confidence, disposisi matematis, dan habit of mind. Yang pertama ada motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Adapun indikator-indikator motivasi. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan. Artinya, tidak lekas putus asa dalam menghadapi suatu kesulitan dalam mengerjakan suatu tugas. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah. Yang keempat, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kelima, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keenam, adanya pertahankan pendapatnya, dapat mempertahankan pendapat diri sendiri. Yang ketujuh, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Artinya, agar peserta didik efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal yang ada. Selanjutnya ada self-ambition atau keyakinan, yaitu merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan diri individu atau diri sendiri mengenai kemampuannya untuk berorganisasi, melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan. Atau bisa juga keyakinan yang timbul dari diri seseorang mengenai sejauh mana ia mampu mengerjakan soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Adapun indikatornya, yang pertama, yakin dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Individu yakin bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang kedua, yakin dapat memotivasi diri untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, yang paling terpenting kita dapat memotivasi diri kita sendiri. Selanjutnya, yakin bahwa dirinya mampu berusaha dengan keras, gigih, dan tekun dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan yakin bahwa dirinya mampu menghadapi hambatan atau kesulitan yang ada dalam mengerjakan tugas tersebut. Dan yang kelima, yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas ataupun sempit. Selanjutnya ada self-concept atau konsep diri. Adalah pengetahuan dua gagasan seseorang tentang dirinya serta sikap terhadap diri dan perlakuannya. Self and confidence dengan konsep diri positif akan menggambarkan sikap-sikap seperti kepercayaan diri, harga diri, dan kemampuan untuk melihat dirinya sendiri.
Adapun indikator konsepnya, yang pertama ada kesungguhan, ketertarikan, berminat, menunjukkan kemampuan, keberanian, kegigihan, keseriusan dalam melakukan kegiatan matematika. Yang kedua, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Selanjutnya, percaya diri akan kemampuan diri dan berhasil dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bekerja sama dan toleran kepada orang lain. Selanjutnya, menghargai pendapat orang lain dan diri sendiri. Kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Dan selanjutnya, berperilaku sosial, menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat atau berkomunikasi dan tahu menempatkan diri. Yang terakhir, memahami manfaat belajar matematika, kesukaan terhadap belajar matematika. Kemudian ada self-confidence atau kepercayaan diri, yaitu meyakinkan pada kemampuan dan penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas atau memilih pendekatan yang dirasa cukup efektif. Kepercayaan diri bisa dikatakan sebagai sikap positif. Adapun indikatornya, yang pertama, percaya kepada kemampuan diri sendiri. Itu adalah pokok yang harus kita tanam dalam diri sendiri. Kita harus percaya kepada kemampuan kita. Yang kedua, bertindak mandiri dan dalam mengambil keputusan. Kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana sehingga kita tidak menyesal dalam mengambil suatu keputusan. Memiliki konsep diri yang positif, atau kita harus selalu berpikiran positif. Dan yang keempat, berani mengemukakan pendapat. Walaupun bagaimanapun pendapat kita, kita harus berani untuk mengungkapkannya. Selanjutnya ada disposisi matematis, adalah dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk belajar matematika. Adapun indikatornya, yang pertama, kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, fleksibilitas dalam mengoperasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai metode alternatif, bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika, ketertarikan, keinginan, dan kemampuan untuk menentukan dalam mengerjakan matematika, kecenderungan untuk memonitor dan fleksibel proses berpikir dan kinerja diri sendiri, menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh, penghargaan peran matematika dalam budaya dan nilainya. Selanjutnya ada habit of mind, yaitu sekelompok keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan orang untuk memunculkan kinerja atau kecerdasan tingkah laku berdasarkan stimulus yang diberikan untuk membimbing siswa. Adapun yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi kesuksesannya. Menurut pendapat Marzono, kebiasaan berpikir habit of mind dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada self-regulation, yaitu meliputi yang pertama, menyadari pemikirannya sendiri, membuat rencana secara efektif, menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan, sensitif terhadap umpan balik, mengevaluasi efektivitas
tindakan.